apa saja sih manfaat dari daun katu ini? Ini juga bisa kita gunakan untuk edukasi ke masyarakat agar mereka juga akan lebih banyak yang mau mengkonsumsi dan terutama untuk membeli daun katu yang akan kita budidayakan. Yang pertama adalah yang mungkin sudah familiar di tengah masyarakat adalah fungsi dari sayur daun katu ini adalah memperlancar ASI ya bagi ibu-ibu yang menyusui. Ini sering sekali digunakan dan direkomendasikan untuk mengkonsumsi sayur daun katu ini karena memang mempunyai fungsi yang sangat baik sekali untuk memperlancar ASI itu sendiri. Nah, selain itu sebenarnya manfaat daun katu bagi kesehatan itu bisa dicek aja di searching di Google ya. Salah satu di website alodokter.com itu mengatakan bahwasanya manfaat daun katu bagi kesehatan adalah banyak sekali ya. Itu berkat kandungan nutrisi yang terkandung di dalam daun katu sendiri dan juga ada antioksidan dan berbagai zat di dalamnya. Dan manfaatnya yang pertama adalah menurunkan kadar gula dalam darah. Selanjutnya mencegah obesitas, yang mana adalah obesitas adalah masalah kesehatan ketika penderitanya memiliki berat badan berlebih akibat penumpukan jaringan lemak di dalam tubuh. Ini sangat direkomendasikan untuk mengkonsumsi daun katu ini atau sayur daun katu ini. Selanjutnya yang ketiga adalah menyembuhkan luka. Jadi ternyata ekstrak daun katu ini mengandung antioksidan yang memiliki efek anti radang dan antibakteri ya. Jadi dahsyat ya fungsi dari daun katu ini. Yang keempat, mengatasi peradangan. Daun katu mengandung zat anti radang yang dapat mengurangi peradangan. Yang kelima, meningkatkan produksi ASI. Produksi ASI dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin. Sebuah penelitian menyatakan bahwa daun katu terbukti dapat meningkatkan jumlah kedua hormon tersebut di dalam tubuh sehingga dapat juga selaras dengan meningkatkan produksi dari ASI itu sendiri. Yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata daun katu itu mengandung vitamin C, vitamin A, dan antioksidan yang baik untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Mungkin itu beberapa hal, 6 manfaat dari daun katu yang bisa kita edukasi, kita pahami kepada masyarakat sekitar kita sehingga mereka juga akan termotivasi untuk mengkonsumsi sayur daun katu itu, sehingga juga selaras juga dengan penghasilan yang akan kita terima dengan budidaya sayur daun katu ini. Nah, cara menjualnya seperti apa? Teknik cara menjualnya agar kita bisa menjual dengan harga yang lebih mahal atau mungkin dengan jumlah dalam skala besar. Kalau orang tua saya ini kan jumlahnya kecil ya tadi ya, sekitar ukuran sebenarnya adalah 20 kali 8 meter sekitar itu, karena tidak diukur secara pasti, cuma dikira-kira saja. Beliau menjual memang ada pedagang sayur yang memang memesan langsung ke beliau, jadi tidak perlu ke pasar gitu ya. Dan memang juga jumlahnya tidak banyak permintaannya. Akan tetapi kalau kita mau membudidaya dalam jumlah yang agak besar, ini kita juga harus survei pasar. Jadi sekali lagi perlu survei. Nah, setelah adanya survei itu, misal berapa pedagang yang mampu untuk membeli ataupun mau untuk membeli sayur katu yang akan kita budidayakan. Terus kita juga perlu data seberapa besar atau seberapa banyak jumlahnya yang mereka butuhkan dalam setiap harinya. Itu juga menjadi kalkulasi mengenai jumlah tanaman sayur katu yang akan kita tanam. Ini penting ya, karena memang jangan sampai juga nanti kita menanam dalam jumlah yang banyak tapi tidak bisa menjualnya. Selanjutnya perlu juga kita pikirkan, mungkin agar hasilnya lebih mahal, maka kita bisa langsung menjual kepada pembeli masyarakat sekitar kita ataupun kepada konsumen langsung ya. Ini akan lebih besar karena harganya tidak melalui pedagang atau pengepul tapi langsung kepada konsumen. Ini juga perlu dipikirkan, mungkin perlu promosi atau seperti apa, nanti bisa di eksplor lebih dalam. Yang jelas potensinya sudah saya gambarkan di awal, ini potensinya sangat bagus sekali dan kita tinggal memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dari daun katu ini sendiri. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara budidaya dan perawatan sayur daun katu ini. Kalau mengenai penanaman, rasanya ini tidaklah
begitu sulit ya, tidak begitu rumit. Tinggal mencari bibitnya saja. Mungkin ada tetangga, ada family yang memiliki tanaman ini, tinggal minta batangnya saja, tinggal dipatahkan, nanti tinggal ditancapkan, nanti bisa tumbuh ya dengan teknik stek langsung. Ya kalau awal-awal membutuh perawatan yang lumayan ini ya, mungkin yang jelas yang penting adalah unsur hara yang terkandung dalam tanah itu kopi, dan kalau mungkin awal-awal juga butuh penyiraman kalau memang daerahnya memerlukan hal itu gitu ya. Idealnya, karena ini adalah untuk konsumsi sehari-hari ataupun untuk sayuran ya, demi menjaga kualitas tadi, kalau saran saya adalah gunakanlah metode pertanian organik ya. Jadi menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi gitu, atau juga menggunakan kompos gitu. Maksudnya kita berupaya semampu kita untuk menghindari bahan-bahan kimia, karena dengan hal ini, dengan pertanian organik, hasil pertanian kita akan lebih aman dan lebih sehat untuk kita konsumsi sehari-hari. Cara teknik panennya ini juga menjadi pertanyaan, misal dalam suatu hamparan yang luas gitu ya, bagaimana agar kita bisa memanennya mungkin setiap hari atau setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Caranya adalah dipanen mungkin dibagi ya, misal dalam 1/4 hektar itu akan dibagi berapa kali perlu dipanen. Jadi nanti bergilir saja, atau kita bisa juga melihat bagaimana ketika kita memanen atau kita memetik sayur dan katu ini, daunnya ini. Ketika kita memetik daun katu ini, kita akan melihat kira-kira berapa hari sih pertumbuhan setelah kita petik itu, membutuhkan waktu berapa lama. Dari situlah nanti bisa kita menghitung kira-kira dalam lahan 1/4 hektar itu akan dipanen berapa kali. Bisa juga mungkin dibagi blok, misalnya dalam 1/4 hektar dibagi berapa baris tanaman yang akan kita panen duluan. Mungkin hari ini dipanen, besok sebelahnya lagi, besok sebelahnya lagi, seperti itu. Jadi akhirnya bergulir dan bergilir, akhirnya bisa kita panen dalam waktu yang kita inginkan, misalnya setiap hari atau setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Hal ini untuk menjaga ketersediaan sayur dan katu, dan menjaga juga permintaan dari pelanggan kita ataupun dari para pengepul sayuran yang kita tanam. Demikian kan kawan, ini hal yang rasanya perlu saya informasikan, karena sebenarnya banyak sekali tanaman-tanaman yang mampu menghasilkan secara nilai ekonomisnya, yang mampu untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian kita. Ini salah satunya adalah sayur dan katu. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari keluarga petani.